langkah-langkah metode simplex untuk ini? Iya, Bu. Baik, sebentar. Nanti boleh saat Umi ke atas boleh ngepindahin sesuatu lagi. Jangan bilang yang mana, yang mana, yang mana. Jadi, langkah-langkah metode simplex saya ulas sedikit sekalian saya mau sebentar ya Nak ya. Jadi langkah-langkah pertama mengubah formulasi matematis itu ke dalam bentuk standar apabila ingin dilakukan dengan metode simplex. Nah, yang pertama itu fungsi pembatas. Yang dilihat adalah fungsi pembatasnya dulu. Fungsi pembatas di sini ketika tandanya itu kurang dari sama dengan, maka tambahkan variabel slack. Biasanya disingkat atau dinotasikan dengan S, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika fungsi pembatasnya adalah lebih besar sama dengan, kurangi dulu dengan variabel surplus, kemudian tambahkan variabel artificial. Kalau variabel surplus itu biasanya menggunakan atau disimbolkan dengan S juga. Kemudian kalau artificial itu biasanya menggunakan A atau R. Nah, biasanya saya menggunakan R di sini. Kemudian kalau fungsi pembatasnya adalah sama dengan, maka tambahkan variabel artificial. Nah, kalau fungsi pembatasnya sudah, mohon maaf suaranya. Jadi kalau misalkan fungsi secara lokal, ya untuk secara lokal sebetulnya bisa di kayak di tadi ya, misalkan ya ini kita lihat. Maaf, ini disambi webinar yang lain ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau misalkan fungsi tujuan, jadi ketika fungsi tujuan di sini itu tadi rutanya, jadi bisa kita ubahkan seperti itu agar misalkan lebih menghemat penggunaan RI. Tadi kan ada limitasi juga ya untuk RI, dan sebetulnya sih untuk bandwidth-nya sendiri juga kan untuk baik, saya lanjutkan. Mohon maaf ke ini tadi. Jadi kalau misalkan fungsi tujuan gitu ya, fungsi tujuannya kalau fungsi pembatasnya ada penambahan slack, maka di fungsi tujuan juga harus ditambahkan dengan variabel slack.
Kalau misalkan ada tambahan artificial, berarti juga harus ditambahkan artificial. Dengan persyaratan, kalau misalkan ditambahkan variabel slack, maka di variabel tersebut ditambahkan koefisien 0. Sedangkan kalau misalkan menggunakan di fungsi pembatasnya ada tambahan artificial, maka di fungsi tujuan penambahan artificial ditambahkan artificial dan ditambahkan koefisien M di depan dari variabel tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan variabel artificial ini, biasanya sering disebut dengan metode Big M. Jadi metode Big M itu adalah metode simplex karena adanya kejadian khusus, yaitu fungsi pembatasnya adalah lebih besar sama dengan atau sama dengan. Sehingga di situ menambahkan koefisien M di fungsi tujuannya. Kemudian langkah yang kedua, siapkan tabulasi untuk proses iterasi simplex. Ini kira-kira sudah paham apa belum? Kalau yang langkah kedua ini? Halo? Belum, Bu. Belum juga. Baik, saya ulangi dari awal aja ya berarti. Ini saya sampaikan lagi. Jadi tabulasi tabel dari metode simplex itu ada kolom basis, kolom variabel keputusan, kolom ruas kanan, dan baris JJ min JJ. Apa itu kolom basis? Kolom basis itu kalau Anda lihat di tabel awal simplex, kolom basis itu ada di sini. Di sini. Ini yang menunjukkan kolom basis, di mana koefisiennya itu tergantung dari basisnya, variabel basisnya. Nah, di sini ini yang menunjukkan X1 sampai ini adalah variabel keputusannya. Kemudian C1, C2 yang ada di atas, baris atas sendiri, ini adalah koefisien fungsi tujuan. Kemudian, nah ini baris pertama baris pertama di kotak putih ini adalah fungsi kendala pertama. Jadi A11 itu merupakan koefisien dari variabel keputusan X1 untuk fungsi kendala pertama. Ini A12 untuk koefisien X2, A13 untuk X3, dan seterusnya. Nah, ini adalah S1 di sini bisa slack, bisa surplus, seperti itu. Jadi setelah dari persamaan linier, kemudian dibentuk standar, kemudian dimasukkan ke dalam tabel awal simplex. Kemudian B ini adalah ruas kanan, kolom ruas kanan. B ini merupakan pembatasnya. Jadi misalkan kendala itu kan ada sama dengan atau kurang dari sama dengan berapa gitu kan. Nah, ini nilai B-nya seperti itu di kendala pertama. Kemudian di sini ada Z, ada ZC. Nah, ZC ini diperoleh dari penjumlahan dari CI di sini dikalikan dengan AIJ-nya. Jadi misalkan untuk kolom 1 ini berarti 0 dikalikan A11 ditambah 0 dikalikan A21 dan seterusnya. Gitu. Sebentar. Kemudian kalau sudah ketemu ZC-nya, maka ZC min CC-nya merupakan pengurangan dari hasil nilai ini, ZC yang di sini, dikurangi dengan CI-nya, CC-nya.
Jadi, saya ulang, CJ ini adalah koefisien dari fungsi tujuan, sedangkan CI di sini adalah koefisien dari kolom basis. Siapa yang masuk di kolom basis? Ini ada S1, S2, S3 adalah kolom basis. Jadi basis itu kan 100. Kalau masih ingat di aljabar linear dulu, apa yang disebut dengan vektor basis yang menjadi basis dari sebuah vektor itu. Jadi ini 100, 010. Nah, kemudian di sini mungkin 001. Maka yang masuk di dalam basis untuk baris 1 itu yang bilangan utama 1 itu adalah milik S1. Jadi di sini ditulis S1. Kemudian di sini S2 begitu dan seterusnya. Ini adalah kolom basis. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah menentukan melakukan serangkaian OBE. Masih ingat kan? OBE, operasi baris elementer. Lupa? Halo? Disayangkan lupa, Bu. Belas, masuk lupa belas. Lupa, Bu. Waduh. Lupa, Dulu Bu. pada dapat nilai A loh ya. Sepertinya saya baru tahu itu, Bu. Saya nggak sampai aku, Bu, nilainya, Bu. Buruk-buruk. Masa aljabar linear OBE nggak ingat? Aduh, itu berkali-kali dilakukan. Nggak ingat sama sekali yang 100 mengenolkan baris yang lainnya. Itu kan OBE toh? Iya, Bu, jujur, Bu, itu lupa, Bu. Kalau terlintas selintas ya lupa, Bu. Ya. Wah, ini Bu Hakimah sama saya gagal nih mengajar aljabar linear. Kalian lupa. Baik, saya lanjutkan. Kalau lupa nanti saya ingatkan di sini. Yang pertama, tentukan kolom kunci. Kalau kasusnya maksimasi, maka cari ZJ min CJ paling negatif. Jadi negatifnya nilai negatif yang paling kecil, paling negatif artinya misalkan min 5 sama min 7 yang dipilih adalah min 7. Kemudian kalau kasusnya minimasi, maka dipilih nilai ZJ min CJ positif yang paling besar. Seperti itu, ini kasus minimasi. Nah, setelah menentukan kolom kunci, sudah ketemu kolom kuncinya, baru selanjutnya menentukan baris kunci, dilihat dari rasio. Rasio ini apa? Perbandingan antara ruas kanan, yaitu nilai B tadi, dengan koefisien kolom kunci. Nah, dari rasio ini, yang dipilih adalah nilai positif yang paling kecil. Jadi kalau nanti ada yang nilai negatif, maka meskipun paling kecil tidak tidak dipilih. Yang dipilih adalah nilai positif yang paling kecil. Kemudian setelah ketemu baris kuncinya, maka perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci itu disebut pivot. Nah, ketika sudah ketemu pivotnya, maka dilakukan serangkaian OBE di mana yang pivot itu tadi dijadikan satu, kolom yang lain pada istilahnya kolom kunci itu dinolkan, seperti itu. Setelah itu dilakukan terus sampai proses iterasinya selesai ketika kalau misalkan kasusnya maksimasi, maka nilai ZJ min CJ-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau kasusnya minimasi, maka nilai ZJ min CJ-nya yang kurang dari 0. Seperti itu. Proses menghitung iterasi
Baris baru adalah baris lama dikurangi koefisien pada kolom pivot, dikalikan nilai baru baris pivotnya. Kayak seperti eliminasi Gauss ya, ataupun eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini secara umum, gambaran umum, algoritma simplex itu seperti ini. Jadi membuat tabel awal, kemudian kalau misalkan memilih kolom di sini, kalau terdapat lebih dari satu, maka pilih salah satu. Kalau tidak ada, berarti sudah optimal. Nah, kemudian dari pilih salah satu tadi, maka dipilih barisnya. Ketika lebih dari satu, pilih salah satu. Kalau terdapat satu, maka membuat tabel baru dengan mengganti basis. Kemudian balik lagi prosesnya seperti awal sampai ketemu solusi optimal. Ini contohnya. Jadi, kalau misalkan ada seperti ini, contoh di sini, 3x1 plus 2x2, ini adalah fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya di sini adalah fungsi tujuan maksimasi. Dan fungsi kendalanya ada 1, 2, 3, dan 2 ini adalah non-negativitas. Jadi, yang pertama di sini Anda lihat tandanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 15. Maka, kalau seperti ini, caranya adalah X1 ditambah X2, tadi pengubahan bentuk standar dari program linear yaitu ditambahkan apa? Slack. Jadi X1 plus X2 plus S1. Kenapa harus ada S1? Biar tidak biar tidak jumbuh dengan yang kendala yang lainnya. Seperti itu. Dan seterusnya sampai yang bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ini kendala 1 menjadi seperti ini. Sebentar ya, saya izin sebentar. Suara di sini mengganggu sekali. Kenapa? Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi tadi kendala di sini tadi kan misalkan di kendala pertama ini penambahan S1, maka di fungsi tujuannya itu juga harus ditambahkan S1. Nah, di sini S1 di sini koefisiennya adalah 0. Seperti itu. Ya. Ada kendala teknis untuk akun flow saya dan mungkin saya coba kontak. Nah, kemudian
Yang berikutnya adalah kendala kedua. Di sini kan ditambahkan slack juga karena kurang dari sama dengan tadi kan. Nah, di sini karena slack ada S2, maka di tujuan juga ditambahkan S2. Begitu seterusnya. Gitu. Kira-kira bisa dipahami enggak ini? Sampai di sini. Halo? Bisa, Bu. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas kok, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Baik. Nah, kalau sudah sampai di sini, selanjutnya adalah membuat tabel awal simplex. Nah, di sini, ini yang tadi saya bilang bahwa CJ itu adalah koefisien dari fungsi tujuannya. Nah, variabelnya itu mengikuti fungsi tujuan. Jadi, ini tadi kan kendala, kemudian fungsi tujuan sudah dalam bentuk standar. Kemudian, variabelnya adalah X1, X2, S1, S2, dan S3. Berarti masuk di sini, di tabel awal di bagian ini. Nah, kemudian CJ-nya yang ini itu adalah koefisien fungsi tujuan. Jadi 3, 2, kan 3X1 plus 2X2 plus 0S1 dan seterusnya, seperti itu. Maka ini mengikuti koefisien fungsi tujuan. Nah, kemudian berikutnya kita mengisi yang di sini, mengisi fungsi kendala. Jadi kendalanya itu kan ada X1 plus X2 plus S1. Maka di sini X1 ini 1, X2 1, S1-nya 1, S2-nya tidak ada 0, S3-nya juga tidak ada 0, dan konstanta atau B atau ruas kanan di sini adalah pembatasnya sebesar 15. Begitu juga di fungsi kendala kedua dan fungsi kendala ketiga. Maka Anda masukkan ini semua. Nah, kalau sudah, baru kita menentukan basisnya. Siapa itu basis? Basis yaitu yang di sini. Jadi tidak selalu S1, S2, S3, S4, tapi Anda lihat yang membuat dia menjadi basis. Jadi misalkan di sini kolom pertama, karena ini barisnya ada 3, kendalanya ada 3, berarti basisnya juga ada 3. Yang membuat pertama basis pertama yaitu nilai 1 di di baris 1 kolom 1, yang lainnya 0. Jadi ini 1 0 0. Kemudian ini masuk di sini S1 dengan koefisiennya adalah 0. Kemudian yang berikutnya, kenapa ini S2? Karena basisnya yaitu 010 itu berada di kolomnya S2 dan seterusnya. Kalau Anda lihat, basis itu akhirnya akan membentuk sebuah matrik identitas. Misalkan ini saya kotakin gitu, ini maka membentuk matrik identitas, maka itu yang Anda pilih. Kalau misalkan nanti ketemu, misalkan di posisi di sini misalkan tidak S3, misalkan R. R ini adalah variabel artificial. R-nya ketemu 001 dan S3-nya adalah 00-1. Misalkan demikian, maka yang dimasukkan bukan S3 tapi R-nya. Begitu ya. Bisa dipahami, Bu? Enggak? Atau masih bingung? Untuk basis, halo? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Berarti itu nanti yang diambil buat basis itu yang membentuk matriks identitas. Iya, betul. Yang ini. Ya. Jadi kalau muncul main 1 misalnya ada variabel Ada, artificial, itu enggak dijadikan. Enggak masuk. Oh, ya, Bu. Ada lagi?
Kok enggak? Bicara kelamaan. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau sudah seperti ini, setelah tabel awal terbentuk, baru setelahnya kita menentukan mana yang disebut kolom kunci. Nah, kolom kunci di sini kita melihatnya dari baris ZC min CC. Oh iya, saya belum menjelaskan ZC min CC-nya. Jadi tadi ZC dulu. ZC itu adalah penjumlahan hasil kali CI kali AIJ. Jadi kalau misalkan di sini ada 0 untuk kolom 1, kita lihat 0 kali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 1, hasilnya 0. Jadi ini semua dijumlahkan hasilnya 0. Untuk kolom kedua juga demikian. 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Untuk kolom berikutnya juga sama. Setelah itu baru ZC min CC. Nilainya ZC di sini 0 dikurangi dengan yang nilai CC-nya yaitu 3. Hasilnya min 3. Di sini 0 dikurangi 2, hasilnya min 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah sudah diketahui nilai ZC min CC-nya, baru kita lihat kok menentukan kolom kunci. Yaitu dipilih yang paling minimum untuk kasus maksimasi. Ini tadi kasusnya kan maksimasi, maka yang dipilih adalah yang paling minimum. Kemudian berikutnya, kalau sudah ketemu kolom kunci, kita menentukan baris kunci. Nah, di sini kan yang paling minimum kan min 3 ya. Maka ini sebagai kolom kunci. Nah, kolom kunci di sini nanti fungsinya juga akan menentukan baris kunci, yaitu menentukan rasio dulu. Rasio di sini besarnya adalah B dibagi dengan dibagi dengan kolom kunci, koefisien kolom kunci. Jadi misalkan ini 15 dibagi 1, hasilnya 15. 28 dibagi 2, hasilnya 14. 20 dibagi 1, hasilnya 20. Seperti itu. Nah, dari sini nanti yang dipilih adalah positif terkecil. Hasilnya di sini yang paling kecil adalah 14, maka baris kuncinya adalah yang baris 2. Perpotongan kolom kunci dan baris kunci, di sini saya tandai warna oranye, ini adalah pivotnya. Nah, nanti pivot ini harus dijadikan 1. Kemudian, selain pivot, maka nilai kolom kunci yang lain itu nilainya adalah 0. Maka untuk menjadikan 0, di baris 1 dan baris 2 itu menggunakan operasi baris elementer. Seperti itu. Ini saya tulis kembali. Saya tulis kembali di sini. Ini yang tabel awal tadi biar memudahkan. Nah, selanjutnya adalah yang tabel ini. Yang tabel ini. Di sini, ini tadi yang saya bilang, di sini harus dijadikan 1. Jadi baris 2 itu dibagi 2 agar menjadi 1 yang pivotnya. Sehingga seluruh baris 2 itu dibagi 2 atau kalau Anda nggak mau dibagi ya dikali setengah seperti itu. Maka 2 dibagi 2 1, 1 dibagi 2 setengah, 0 bagi 2 0 dan seterusnya sampai juga yang baris ini yang baris nilai B-nya 28 dibagi 2 14. Nah,
Setelah ini, selanjutnya adalah mengganti basisnya. Karena yang dipilih adalah baris 2 di sini, maka diganti dengan nilai kolom 1, yaitu ini. Kan ini pivotnya adalah baris 2 kolom 1, maka basisnya baris 2 ini diganti dengan kolom yang ini, seperti itu. Jadi di sini hasilnya ini kan X2 jadi X1, nah di sini jadi 3 gitu. Nah, selanjutnya untuk mengenolkan yang ini kan nilainya 1, maka untuk mengenolkan kan biasanya 1 dikurangi 1. Nah, kalau aturan OBE kan nggak boleh, harus kalau penjumlahan itu dengan baris yang lain, maka dikaitkan dengan baris kuncinya saja. Jadi, untuk membuat 0 yang di sini, yang 1 ini, maka menggunakan rumus B1 min B2 yang baru. Jadi, B1-nya 1, biar jadi 0 dikurangi 1. Setengah ini diperoleh dari 1 dikurangi setengah, hasilnya setengah. 1 dikurangi 0, 1. 0 dikurangi setengah, min setengah. 0 dikurangi 0, 0. 15 dikurangi 14, 1. Gitu. Untuk yang baris 3 juga demikian. Nilainya 1, maka juga dikurangi sama kayak baris 1 dikurangi B2 yang baru. Maka hasilnya 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi setengah, 3/2. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi setengah, min setengah. 1 dikurangi 0, 1. Kemudian 20 dikurangi 14, 6. Setelah itu, mencari nilai ZJ-nya. Gimana jadi? Ya, 0 dikalikan 0 ditambah, ini untuk kolom 1 ya, 0 dikalikan 0 ditambah 3 kali 1 ditambah 0 kali 0, hasilnya 3. Ini juga sama caranya begitu, 0 kali setengah ditambah 3 kali setengah ditambah 0 kali 3/2, hasilnya 3/2. Dan seterusnya hingga yang kolom B juga. Setelah itu mencari nilai ZJ min CJ-nya. 3 dikurangi 3, 0. 3/2 dikurangi 2, min setengah. Dan seterusnya. Gitu. Sampai di sini, ada yang masih bingung? Halo? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Mau tanya, Silakan Farid. untuk yang iterasi pertama, yang bagian radio kolom baris kedua, Bu. Yang 14 itu loh, Bu. Ya. Itu kok bisa 14, kenapa, Bu? Yang slide sebelumnya. Slide? Sebelumnya, yang 11 itu slide-nya. Ini? Iya, kok bisa 14. Kan yang lain kan sesuai sama yang apa itu kolom B. 15. Yang rasio kan? Iya, yang rasio, Bu. Yang 14. Oh iya. Rasio itu ini, Julian. Rasio itu adalah perbandingan antara nilai pada kolom B dengan kolom kuncinya. Nah, di sini Kuncinya kan 2. kolom kuncinya kan 2, ya kan? Iya. B-nya 28. Berarti 28 dibagi 2 kan 14. Ini 15 dibagi 1, 15. 20 dibagi 1, 20. Oh iya, Bu. Paham. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Setelah seperti ini, kita lihat ZJ min CJ-nya. Kita lihat dulu. Di sini masih adakah nilai minus?
Oh, masih. Di sini ada min setengah. Maka di sini solusinya masih belum optimal. Maka iterasinya berjalan lagi. Tadi kalau kasusnya maksimasi, maka syarat berhentinya iterasi itu ketika semua nilai ZC min CC itu lebih besar sama dengan 0. Jadi semua nilainya positif atau 0. Seperti itu. Nah, di sini kan masih ada negatif. Artinya iterasi masih berjalan. Nah, otomatis yang dipilih adalah yang kolom ini, min setengah ini, jadi kolom kedua. Nah, setelah itu menentukan baris kuncinya, yaitu perbandingan antara B dengan koefisien di kolom kunci. 1 dibagi setengah, 2. 14 dibagi setengah, 28. 6 dibagi 3/2, 9. Yang dipilih adalah nilai positif terkecil. Di sini jatuhnya 2. Maka ini yang dijadikan pivotnya, perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Nah, ini adalah pivotnya. Nah, selanjutnya sama kayak yang tadi, ini dibuat 1 dan yang di sini 0. Gimana operasinya? Operasinya adalah sesuai yang di sini. Jadi ini kan setengah dijadikan 1. Untuk menjadikan 1 dari setengah ini baris 1 dibagi setengah. Baris 1 dibagi setengah. Ini baris 1 yang baru. Ketemunya ini 0, 1, 2, min 1, 0, 2. Nah, baris 1 sudah, baru kita mau mengenolkan baris 2 yang ini. Dinolkan. Yang setengah ini dinolkan. Maka untuk mengenolkan yang setengah ini, caranya adalah baris 2 dikurangi dengan setengah baris 1 yang baru. Jadi setengah dikurangi setengah kali 1. Hasilnya di sini 0. Kemudian yang 0 ini, baris 2 dikurangi setengah B1. 0 dikurangi 1, 0 dikurangi dengan setengah kali 2. Maka hasilnya min 1. Kemudian setengah dikurangi setengah kali min 1. Bentar. Ini setengah dikurangi setengah kali baris 1 yang baru. Ya, hasilnya plus 1. Kemudian di sini 0 dikurangi 0. Hasilnya 0. Kemudian 14. Kok 3? Bentar. Ini harusnya 12 ya. Oh, setengah ya. 14 dikurangi setengah kali 2, hasilnya 13. Ini juga demikian, baris 3 yang di sini, 3/2 ini dinolkan. Maka hasilnya baris 3 yang baru adalah baris 3 dikurangi 3/2 baris 1 yang baru. Jadi 3/2 dikurangi 3/2 kali 1. 0 dikurangi 3/2 kali 2. Hasilnya min 3. Kemudian min setengah dikurangi min 3/2 kali min 1. Hasilnya 1. Dan seterusnya. Setelah itu sama ZC, yaitu perkalian antara CI ini dikalikan dengan koefisien yang di sini. Jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 1 ditambah 0 kali 0. Hasilnya di sini 3, di sini 2, di sini 1, di sini 1, 0 sampai di sini 43. Nah, setelah itu dihitung ZC min CC-nya. Di sini ketemunya adalah 3 dikurangi 3, 0. 2 dikurangi 2 yang di sini 0. 1 dikurangi 0, 1 dan seterusnya. Dan 43 dikurangi 0, 43. Maka di sini kan sudah tidak ada yang negatif, alias ZC min CC-nya itu lebih besar sama dengan 0 semuanya. Nah, dari sini maka
ini dikatakan sudah selesai iterasinya atau solusinya sudah optimal. Maka solusinya membacanya adalah X1 ketemunya adalah 13. X2 itu 2 dengan solusi optimal ZJ-nya atau Z-nya adalah 43. Nah, ini S3 ini adalah sisa ya. Sisanya sebesar 3. Nanti untuk angka-angka yang di sini itu maksudnya apa? Itu nanti kita bahas di analisa sensitivitas. Jadi di analisa sensitivitas itu tidak hanya mengetahui solusi optimal saja, tapi lebih dari bagaimana kalau ditambahkan bahan sekian, itu nanti mengubah enggak dengan solusi optimalnya. Seperti itu nanti. Untuk saat ini, yang penting Anda bisa memahami metode simplex itu bagaimana. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Bu mau tanya, Bu. Silakan. Itu untuk rasio yang 9, itu kan 6 dibagi 3/2 ya, Bu? Yang mana? Yang ini? Ya, Rasio? yang rasio 9. Ini? Iya. Ya. Itu dapatnya dari 6, terus dibagi 3/2 kan, Bu? Iya. Itu hasilnya 4 kan, Bu? 6 dibagi. Bener 9 Mas. 18 dibagi 2. 6 kali 3, 18. Itu dikali atau dibagi, Bu? Yang Dibagi. dibagi harusnya kan? Oh iya ya. Oh iya, harusnya 4 Oh ya. iya. 12 bagi 3. Ini harusnya 4 ya. Iya. Oh iya Bu, 4 Bu. Ya, mohon maaf. Terima kasih koreksinya. Itu salah tadi dibagi, salah dikali berarti. 1 dibagi setengah. Iya, dibagi. Oke, makasih, Bu. Ya, saya yang makasih dikoreksi. Baik, ada lagi mungkin? Ada lagi? Sudah jelas semua berarti ya? Halo? Sudah Bu. Sudah, baik. Kalau sudah, ini tidak ada di slide kemarin kayaknya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, saya mau tanya, ini kan program linear ya. Program linear kayaknya kalian sudah paham semuanya, kayaknya ya. Mak, aku yang makan. Sudah ini semua. Saya mau tanya ke Anda dulu, bagian saya yang bertanya, kalau Anda tidak bertanya. Saya mulai dari Ahmad Fadlan. Ahmad, kira-kira dari soal tersebut, soalnya jelas ya, Fadlan? Iya Bu, jelas Bu. Oke. Kendala yang pertama apa, Fadlan? Jangan ke kendala deh. Variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya apa, Fadlan? Iya Bu, sebentar Bu. Ya, silahkan saya kasih waktu dulu.
Mbak, diambilkan pulpen, Mbak. Diambilkan pulpen sebentar. Pulpen itu yang mana? Di belakang ada, Nak. Belum ketemu Fadlan? Belum Bu, masih bingung Bu. Masih bingung. Baik, saya tanya ke Ahmad Zain Mustafa. Ahmad Zain, kira-kira variabel keputusannya apa, Zain? Belum, Bu. Belum. Ini sambil saya nilai ya. Baik, ke Alexander. Miko. Waduh, jujur saya belum, Bu. Variabel keputusan itu apa sih? Yang XJ itu ya, Bu. Ya, X1, X2, X3-nya apa? Ya. Maaf ya. Alexander, apa? Iya, Bu. Ya, yang menjadi X1, X2, X3-nya itu apa? Atau mungkin ada X4-nya. Kurang paham, Bu. Pas, Bu. Ya, Isan. Berikutnya Bima. Bima. Iya. Iya, Bu. Apa Bima? Yang jadi variabel keputusannya Bima? Modal sama jam kerja, Bu. Modal sama jam kerja. Baik, Bayu, sepakat dengan Bima? Atau punya pendapat lain? Bayu kemana? Dia jawabnya di chat, Bu. Mana Bayu tadi? Bayu. Sepaham aja. Maksudnya sepaham sama siapa, Yu? Sama Bima. Oke. Cindy. Ini jawaban aman ya. Apa, Bu? Ya, sebentar. Saya intermezzo dulu ini.
Oke, yang izin sholat silahkan. Izin sholat dulu. Saya lanjutkan. Cindy, gimana Cindy? Mohon maaf Cindy. Iya Bu, ikut aja Bu. Aduh, kok ngikut semua? Padahal keliru loh ngikutnya. Bingung Bu. Bingung Mas Yan. Semuanya pada bingung juga terkait variabel keputusan. Iya Bu, saya masih bingung Bu. Iya Bu, bingung Bu. Bingung. Baik. Oke, sebentar. Ada siapa aja sih? Septiadi. Ini ya bingung Septiadi. Mana Septiadi? Sama Bu, saya ngikut aja. Ngikut. Ngikut bingung kok seneng Thomas. Ferry. Ferry Suwaryanto. Wah, ini orangnya kemana ini? Very sinyalnya putus-putus Bu. Oh. Kok tahu Anda? Habis Iya, Bu, di rumah. 100 Bu. Iya Bu. Baik. Jadi gini ya. Ini Anda lihat, seorang petani berusaha memanfaatkan lahan pertaniannya yang dimiliki seluas 5 hektar secara swadaya. Ada 3 kemungkinan komoditi yang dapat diusahakan, yaitu karet, kelapa sawit, dan kakao. Pada tahun ini modal adalah 20 juta, jam kerja 60 jam per minggu. Kebutuhan sumber daya dan keuntungan setiap hektar komoditi adalah, ini di sini sudah ada modal, jam kerja, sama keuntungan. Tentukan komoditi apa yang harus diusahakan petani dan berapa luasnya. Kira-kira yang mau diusahakan ini agar mendapat keuntungan enggak? Keuntungannya maksimum enggak? Ya, jadi kita lihat di sini keuntungan maksimum didapat dari 6 juta per hektar. Artinya di sini adalah luasan kan? Jadi keuntungan perluasan. Jadi kalau dilihat dari sini itu dapat diketahui variabel keputusannya adalah luasan karet, luasnya kelapa sawit, dan luasnya kakao. Seperti itu. Jadi yang menjadi X1 itu adalah luas lahan karet. Kemudian lahan X2-nya adalah luas lahan kelapa sawit. Dan variabel keputusan ketiga adalah luas lahan kakao, seperti itu. Jadi nanti fungsi tujuannya kalau sudah diketahui X1-nya adalah luas lahan karet, kemudian X2-nya adalah luas lahan kelapa sawit, dan X3 adalah luas lahan kakao, kira-kira fungsi tujuannya apa? Cindy. Apa sih kalau sudah diketahui variabel keputusannya itu? Kira-kira fungsi tujuannya apa? Cindy. Iya Bu, bentar. Keuntungannya Bu. Iya. Fungsinya gimana persamaannya? Belum, Sin. Belum Baik. Bu. Zen, Ahmad Zen. Apa Ahmad Zen? Iya Bu.
Apa persamaan fungsi fungsi tujuan? Dilewatin, Zen? Iya mulai dulu Bu. Baik, Bayu. Gimana Yu? Kamu jawabnya lewat chat ya Yu. Bayu. Gimana Bayu? Yu? Bayu masih belum. Baik. Dedi wes. Dedi, gimana Dedi fungsi tujuannya? Dad? Belum paham. Nggak dengar Dedi, kurang jelas. Mungkin bisa dikeraskan suaranya. Belum paham Bu. Apa? Belum paham Bu. Belum paham. Ini semua juga belum paham. Sudah saya kasih clue variabel keputusannya. Fadlan Bu. mungkin. Apa di baris yang keuntungan itu Bu? Enggak, maksudnya fungsi keuntungannya. Fungsi keuntungan. Fungsi tujuannya, persamaannya gimana? 6x 8 6x1 8x1 plus 10x Nah, gitu. 6x1 plus 8x2 plus 10x3 sama dengan kurang dari sama dengan 5. Kurang sama dengan 5. Baik, saya tanya, kira-kira fungsi tujuan itu ada batasannya? Bain, mohon maaf di dalam dulu, Bain. 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 Apa? Sama kakak dulu di atas tuh. Kira-kira fungsi tujuannya ada batasannya? Kalau fungsi tujuan itu, Fadlan? Iya Bu. Ada. Ada batasannya. Ada kayaknya Bu. Masa? Bentar Bu, saya lihat materi yang dulu. Ada Bu. Ada ya? Iya. Ini ada ya? Z maksimum sama dengan 3x1 plus 2x2. Adakah kurang dari sama dengan atau lebih besar atau sama dengan? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi yang namanya fungsi tujuan tidak ada batasan di situ. Kalau ada batasan itu namanya fungsi batasan atau fungsi kendala. Sehingga ketika ditanyakan fungsi tujuan, sudah benar sih ininya angka-angkanya, tapi kesalahannya adalah tidak usah ada kurang dari sama dengan 5. Jadi fungsi tujuannya adalah berdasarkan keuntungan, yaitu 6x1 plus 8x2 plus 10x3. Begitu. Bisa dipahami yang lain? Bisa Bu. Saya. Jadi kita sudah mendapatkan fungsi tujuan 6x1 plus 8x2 plus 10x3. Baik, yang saya tanyakan kembali. Fungsi kendala pertama kira-kira apa ya? Saya mau bertanya ke Emir Arianta. Emir, kira-kira kendala pertama apa, Emir? Iya Bu.
Ayo Emir. Oh, ini kan ini semua. Nggak tahu Bu, belum Bu. Nggak tahu. Nikola Sumardi, kendala pertama menurut Anda apa, Niko? Empat X1. Oke, ya benar ya. Ini adalah kendala modal. Baik, yang lainnya. Masih ada lagi? Masih ada lagi kira-kira siapa yang saya tanyakan? Oksaris. Iya Bu. Ada kendala lagi Oksaris? Selain modal tadi? Bajunya juga. Terus Oksaris. Tidak ada sih Bu, kendalanya mungkin di modal saja. Dari modal 4x1, 4x2 dan juga 8x3 kurang dari 20 tadi sama dengan Nicholas. Kalau yang tadi biaya kan tidak ada kendala kan dikarenakan tidak ada batasan kan kalau untuk keuntungannya. Bu. Oke. Rehan, sepakat dengan Oksaris? Iya Bu, sepakat Bu. Yang jadi masalah itu modalnya itu tadi. Modal toh, bener tah? Sebentar, saya mau tanya ke Muhammad Azrul. Zrul, sepakat dengan jawabannya Oksaris? Bentar Bu. Itu yang jam kerjanya itu nggak masuk masalah juga tak Bu? Nah, saya tanya. Saya Oh tanya. ya, belum. Maksudnya yang 24 jam X1, habis itu 20 jam X1 ditambah 24 jam X2, terus ditambah 30 jam X3, kurang dari 60 jam. Ya, tapi tidak perlu dikasih jam ya. Jadi ke masalah 2. Oh, iya. Tahu. Iya apa enggak lo? Saya rasa iya Bu. Ya, saya mantep Nazrul, jangan ini. Iya apa enggak? Iya Bu. Ya. Iya. Azrul baik. 20x1 plus 24x2 plus 30x3. Kurang dari berapa Azrul? 60. 60. Ini adalah kendala jam kerja. Baik. Selain modal dan jam kerja, kira-kira masih ada lagi enggak ya? Apa ya? Tidak ada Bu. Tidak ada? Bu. Ada? Iya. Apa Farid? Biaya. Keuntungan Bu. Keuntungan kan sudah dimasukkan di fungsi tujuan, Farid. Oh, berarti kalau misalnya udah masuk tujuan, nggak bakal masuk kendala Bu ya? Ya bisa jadi masuk kendala, cuman kan di sini sudah merupakan tujuan. Oh iya Bu. Bisa jadi kendala ketika memang di situ sebagai ini, apa istilahnya batasan, ada batasannya, tapi keuntungan kan nggak ada batasannya di situ. Kalau misalkan ada batasan seperti ini, redaksionalnya, dari manajemen harus ada keuntungan minimal sekian, maka itu jadi kendala. Tapi kalau di situ kan tidak ada, jadi goalnya di situ adalah keuntungan, fungsi tujuannya adalah keuntungan itu tadi, jadi tidak ada batasan di situ. Malah justru di situ dicari optimalnya di mana. Gitu ya Farid ya? Iya Bu. Gimana? Nggak ada lagi Farid?
Nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Iya. Sepakat ini siapa ya? Restu. Sepakat Restu sama jawabannya Farid? Iya Bu, sepakat Bu. Sepakat. Baik. Taufik Ardianto sepakat dengan jawabannya Farid, tidak ada kendala lagi. Sebentar Bu, sebentar. Tak lihat itu Bu. Silakan. Dari tadi nggak dilihat Ardianto. Ya, dilihat Bu. Ya, sepakat Bu. Sepakat. Baik. Yogi. Sepakat dengan jawabannya Farid. Yogi Ari Pratama. Sepakat Bu. Sepakat. Yusuf. Sepakat enggak? Sepakat Bu. Sepakat. Jawaban aman Yusuf ya. Nanti kalau ditanya sama kayak Farid alasannya. Miko, Alexander. Waktu jenenge Alexander. Iya Bu. Sepakat Alexander, Yuda. Karena saya temannya, saya sepakat saja Bu. Oke. Saya nggak sepakat ada enggak ya? Ihsan sudah selesai sholatnya Ihsan? Sudah. Sepakat enggak Ihsan dengan jawabannya teman-teman Anda? Anda punya jawaban lain enggak? Siapa di sini ya yang belum saya panggil? Oh, tidak ada. Siapa ya? Setiadi juga sama. Tidak ada. Iya Bu, sama Bu. Semuanya sama. Nggak ada yang jawabannya tidak. Masih ada gitu. Nggak ada? Halo? Panji. Panji belum saya panggil sama sekali tadi. Iya, sudah tidak ada Bu. Sesuai. Sudah sesuai Panji? Iya Bu. Sebenarnya masih ada lagi harusnya. Itu di situ yang 5 hektar itu buat apa? Ada kendala di situ kan? Ada. Jadi seorang memanfaatkan lahan pertanian yang dimiliki seluas 5 hektar. Jadi di situ ada kendala bahwa batasan luas itu ada 5 hektar. Sehingga di situ X1 ditambah X2 ditambah X3 itu kurang dari sama dengan 5. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Jadi kalau Alhamdulillah bisa Bu. Bisa Bu. Alhamdulillah. Tadi nggak ketemu ya? Jadi kalau dituliskan dari persoalan tadi itu, maka ini fungsi tujuannya tadi adalah 6X1 ini tadi, kemudian kendalanya ada 3 ditambah 3 kendala positivitas, yaitu X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Itu ya, ini adalah mencari persamaan program liniernya jika diketahui permasalahannya seperti itu. Kemarin kira-kira sudah dilihat belum ya contoh-contoh soal yang saya kasihkan dan beserta jawabannya itu? Sekilas saja Bu. Nggak dipelajari ya? Belum Bu, masih belum dipelajari. Oke. Baik. Mungkin nanti saya tambahkan tugas kalau gitu ya, biar nanti
minggu depan kita bahas kalian. Jadi nanti saya kasih 2 tugas. Tugas yang pertama adalah tentang program linier. Kemudian tugas kedua adalah ini. Anda pilih salah satu. Ini di sini ada 2. Anda selesaikan program liniernya dengan metode simplex. Untuk yang kasus ini, yang ini, atau yang di slide 16. Tapi minta tolong di batasan kendala, di sini kan lebih besar sama dengan 5. Ini Anda ganti dengan kurang dari sama dengan 5. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ada 2 tugas, nanti tugas yang program liniernya nanti saya share di Google Classroom, mungkin besok mungkin saya carikan soal-soalnya, biar Anda lebih paham untuk menyelesaikan atau menentukan program linier. Kemudian yang kedua adalah menentukan solusi optimal dari persoalan yang di slide 15 atau 16. Anda pilih salah satu. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin materi hari ini cukup sekian. Untuk ini ada 24 orang ya. 22 orang. Ada yang tidak masuk kah? Atau semua masuk ya? Kurang tahu, Bu. Oke, saya catat saja. Iya, sama-sama. Oke, sudah. Mungkin hari ini cukup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pekan depan kita bahas tugasnya. Oke? Baik. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, bisa Anda tanyakan di grup WA ya. Oke, baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, makasih. baik. Selamat siang. Ya, Bu. Siap. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo mulai buru.